Ya baik, kali ini kita akan membuatkan database-nya. Kita jangan lupa nyalakan examnya. Apache dan MySQL sudah di start. Lalu kita ke localhost phpMyAdmin. Di sini ada rsud. Di sini ada beberapa kolom, ada 18 tabel ya, 18 tabel. Tabel yang pertama itu cek kebersihan kamar. Di sini ada beberapa kolom dan data yang sudah terisi, yaitu ID cek kebersihan, tanggal, ID kamar, status, dan ID karyawan. Lalu ke cek kebersihan ruang. Di sini juga sudah ada beberapa data dan ini adalah kolom-kolomnya. Ada ID cek kebersihan ruang, tanggal, ID ruang, status, ID karyawan. Lalu detail keahlian dokter. Di sini juga sudah ada beberapa data dan hanya terdapat 3 kolom: ID detail keahlian, ID karyawan, dan ID keahlian. Lalu ke detail penyakit. Ada data juga dan kolom-kolomnya ID detail penyakit, ID rekam medis, dan ID penyakit. Lalu di sini ada detail perawat jaga. Di detail perawat jaga ini ada ID detail perawat jaga, ID karyawan, dan ID rawat inap. Lalu ke tabel dokter poli. Di tabel dokter poli ini ada ID dokter poli, ID karyawan, dan ID poli. Lalu ke jadwal karyawan. Di jadwal karyawan ini ada ID jadwal karyawan, ada ID karyawannya, lalu ada ID ruang, ada hari, jam mulai, jam selesai, dan status ketersediaan. Lalu kamar. Di kamar ini juga ada ID kamar, nama kamar, kelas, dan harga. Lalu kita ke karyawan. Ada kolom ID karyawan, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email, pekerjaan, dan password. Ini untuk karyawan. Lalu keahlian dokter. Di keahlian dokter ini ada ID keahlian, nama, dan biaya. Lalu obat. Di obat ini ada beberapa, yaitu ID obat, barcode, nama obat, harga satuannya, wujud, dan ketersediaan. Lalu sini ada pasien. Ya, pada pasien ini ada ID pasien, nama pasien, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email, dan password. Lalu ke penyakit. Ada kolom ID penyakit dan juga nama penyakit. Lalu kita ke poli. Ada ID poli dan nama poli. Kemudian rawat inap. Di rawat inap ini ada ID rawat inap, ID rekam medis, tanggal mulai dan tanggal selesai, kemudian ID karyawan. Di sini kita ganti dulu ID karyawan. ID karyawan kita simpan. Oke, ID karyawan dan ID kamar. Kemudian kita ke rekam medis. Di rekam medis ini juga ada 22 kolom. Ada ID rekam medis, ID pasien, tanggal pelayanan, ID jadwal karyawan, ID poli, keluhan awal, ID karyawan, tanggal check-in dan jam check-in, tinggi badan, berat badan, suhu, tensi, catatan hasil lab,
catatan alergi obat, catatan alergi makanan, jenis perawatan, lama sakit, status perawatan, tanggal kontrol, ID kasir, dan metode pembayaran. Kemudian resep. Di resep ini juga ada beberapa kolom, yaitu ID resep, ID rekam medis, ID obat, dosis, harga satuan, jumlah, dan ID karyawan. Kemudian di ruang ini hanya ada dua, ID ruang dan nama ruangan. Hanya ini saja, dan mungkin nanti ada perkembangan-perkembangan lainnya terkait dengan database ini. Sekian dan terima kasih.